Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Saza Azhara dari program studi Bahasa dan Sastra Arab semester 4. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Tatwirul Manahij. Apa tantangan terbesar dalam mengembangkan kurikulum bahasa Arab saat ini di lingkungan Anda? Kalau dibicarakan tantangan, salah satu yang paling terasa sekarang itu kurikulum bahasa Arab sering banget ini terjadi seragam dan teoritis. Jadi kurikulumnya itu dibuat dari pusat, terus juga kurangnya memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa di tiap sekolah dan daerah. Apalagi kalau mau dipakai buat komunikasi sehari-hari atau konteks kekinian. Terus juga media pembelajaran juga masih terbatas. Nah, baik dari segi fasilitas maupun variasi metode. Terus juga banyak guru yang masih mengandalkan cara-cara lama. Belum banyak yang berani menggunakan metode dengan teknologi yang kekinian. Terus juga bicara tentang tantangan. Di lingkungan juga termasuk tantangan. Kenapa? Karena dengan lingkungannya yang kurang mendukung, jadi penggunaan bahasa di luar kelas juga jadi tantangan tersendiri. Karena siswa jadi kurang terpapar bahasa Arab secara instan atau secara nyata. Teknologi apa yang menurut Anda paling bermanfaat untuk diajarkan dalam pembelajaran bahasa Arab? Mengapa? Menurut saya, teknologi yang paling bermanfaat untuk pembelajaran bahasa Arab itu aplikasi pembelajaran interaktif dan sebuah platform video. Jadi aplikasinya itu seperti Duolingo, Mondly atau Memrise. Jadi bisa bantu siswa untuk belajar kosakata baru. Terus juga untuk latihan pengucapannya dan grammar secara mandiri. Terus juga tadi platform video seperti YouTube itu juga sangat efektif untuk visualisasi materi, terutama buat latihan listening dan juga speaking. Selain itu, media interaktif seperti Kahoot dan Quizzes itu juga bisa bikin belajar jadi lebih seru dan nggak terlalu monoton lah, nggak terlalu flat. Karena siswa juga bisa ikut kuis atau game yang bertema dengan bahasa Arab. Jadi teknologi ini harus dimanfaatkan dan dibikin pembelajaran lebih menarik, terus juga interaktif dan sesuai sama gaya belajar dengan tren kekinian atau generasi sekarang, Gen Z sebutannya. Bagaimana Anda mendesain satu pertemuan belajar bahasa Arab dengan memanfaatkan teknologi digital? Untuk contoh satu desain pertemuan belajar bahasa Arab, itu kita bisa contohkan dari lingkungan, bukan di pondok pesantren tapi di luar. Jadi kita melakukan Zoom meeting dengan siswa, lalu kita melakukan dulu ice breaking untuk pemanasan agar si siswanya itu fokus dengan apa yang mau kita sampaikan ke depannya. Jadi itu ice breaking itu bisa melewati Kahoot atau Quizzes agar lebih menarik. Setelah ice breaking, pemanasan, lalu guru tuh menyampaikan materi inti. Jadi memutar video lewat YouTube yang berisi tentang dialog perkenalan dalam bahasa Arab. Setelah itu siswa diminta untuk mengulang dan menirukan lagi lewat breakout room untuk latihan speaking. Setelah itu siswa diminta mengerjakan latihan lewat aplikasi yang tadi saya sebutkan itu, Duolingo atau Memrise, tentang kosakata perkenalan. Nah, setelah beres kelas, guru memberikan tugas untuk membuat video pendek dari bahasa Arab untuk memperkenalkan dirinya. Lalu di-upload ke Classroom ataupun WhatsApp group. Lalu guru pun memberi feedback supaya termotivasi anak tersebut. Jadi tidak mudah menyerah. Jadi terus dia belajar terus. Dengan model begini kan jadi siswa tuh bukan cuma dapat teori aja, tapi juga praktek langsung dan feedback yang cepat dari seorang guru.
Seberapa penting peran guru dalam pembelajaran hybrid? Apa risiko yang mungkin timbul jika guru tidak adaptif? Terus ada pertanyaan selanjutnya nih, peran guru apa sih di pembelajaran hybrid? Jadi peran guru itu di pembelajaran hybrid menurut saya itu krusial banget. Karena guru itu kan jadi fasilitator yang mengarahkan, memotivasi, dan memastikan semua siswa terlibat. Terus itu juga mau di dalam kelas ataupun ketika online, guru juga harus bisa memilih dan mengombinasi teknologi yang tepat biar pembelajaran tuh tetap efektif dan gak bikin siswa bad mood atau bosen. Nah, kalau untuk resikonya itu cukup besar. Contohnya yang pertama, jadi siswa tuh kurang termotivasi karena pembelajarannya terasa monoton atau membingungkan lah. Jadi bikin bosen. Terus yang kedua itu ada teknologi yang dipakai nggak maksimal, bahkan bisa jadi sumber masalah baru. Contohnya siswa malah main game dan nggak fokus sama pelajarannya. Jadi buyar fokus siswanya tuh. Terus yang ketiga ada kesenjangan kemampuan siswa makin lebar, terutama kalau yang kurang paham tentang teknologi. Jadi kan dia nggak paham, terus jadi bad mood lah, nggak mau belajar gitu. Nah, jadi guru harus terus belajar dan update supaya bisa mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.